Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sekali lagi. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelum memasuki pembelajaran, terlebih dahulu ibu absen ya. Yang pertama, Balia masih Masuk kamar mandi Bu tadi. Ini Bu Intan dan warnanya. Ibu Nisa Hadir. Fastoti, Lairatul Rahma, Hadir Bu. Nafisa Ega, Hadir. Cici, Hadir Bu. Fatin Mas Latifah, Hadir Bu. Audian Zara, Hadir. Iva Fitria, Hadir. Mentari, Hadir Bu. Irsyad. Hadir. Oke, masuk semua ya? Masuk. Ya. Oke, sebelum memasuki pembelajaran, Ibu minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Monggo, Mas Fastoti. Isti'dzan doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wal islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Semoga dengan membaca doa kita diberikan kelancaran dalam menuntut ilmu. Amin. Oke, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas materi tentang menjaga kelestarian lingkungan alam. Nah, sebelum melanjut materi ini, Ibu mau tanya ke kalian, masih ingat nggak materi di minggu yang lalu kita membahas tentang apa? Masih. Apa? Ujian dan cobaan. Oke. Nah, apa sih kaitannya antara materi yang minggu lalu sama minggu yang akan disampaikan pada pagi hari ini? Materi ujian cobaan dan materi menjaga kelestarian lingkungan. Nah, jadi kaitannya itu ketika kita ditimpa musibah seperti gempa, tanah longsor dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan sebuah ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah pada kita semua. Nah, tetapi dengan adanya seperti bencana alam, terus gempa dan lain sebagainya, itu bukan semuanya kesalahan dari alam tersebut, melainkan juga ikut campur tangan manusia, seperti ketika kita membuang sampah sembarangan, menebang pohon, dan tidak mau bergotong royong misal membersihkan lingkungan sekitar. Nah, itu. Oleh karena itu kita perlu menjaga lingkungan sekitar. Nah, baik. Di pagi hari ini kita akan membahas tentang menjaga kelestarian lingkungan alam dalam Al-Quran dan hadis. Sebelum melanjutkan pada materi tersebut, silakan dibuka LKS-nya halaman 30. Nah, sudah dibuka ya anak-anak LKS-nya? Sudah. Nah, kemarin karena Ibu sudah bilang ada tugas membaca halaman 30 dan juga menghafalkan beberapa mufradat lain sudah ada di LKS. Jadi pada hari ini kita tinggal mengulas saja ya materi pada menjaga kelestarian lingkungan. Nah, di sini ada satu ayat yang pertama yaitu tentang kelestarian bumi, yaitu Quran surat Ar-Rum ayat 41 sampai dengan 42. Mbak Fatin bisa minta tolong dibacakan artinya? Artinya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah, adakan perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Terima kasih ya Pak Fatin. Nah, dari ayat ini bisa kita pahami bahwasanya kerusakan yang terjadi di muka
muka bumi, di langit, itu tidak serta-merta karena musibah dari Allah, tetapi juga ada campur tangan dari manusia. Misalnya apa? Ketika di bumi, ketika kita membuang sampah sembarangan, suka menebang pohon dengan sembarangan, kemudian ketika terjadi hujan maka akan terjadi banjir. Itu adalah salah satu contoh kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia. Selanjutnya, di sini ada beberapa mufradat seperti yang kemarin Ibu telah sampaikan. Teman-teman sudah menghafalkannya kan ya? Sudah. Pintar. Nanti kita tinggal mengulas saja ya di akhir materi. Selanjutnya di sini ada Quran surat Al-Baqarah ayat 204 sampai dengan 206 yang menceritakan tentang perilaku orang munafik terhadap alam. Mas Irsyad bisa dibacakan artinya? Baik, artinya dan di antara manusia ada yang pembicaraannya tentang kehidupan di dunia, mengagungkan engkau Muhammad dan dia bersaksi pada Allah mengenai isi hatinya, padahal dia adalah penentang yang paling keras. Dan apabila dia berpaling dari engkau, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanaman-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan. Dan apabila dikatakannya kepadanya, bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongannya untuk berbuat dosa, maka panaslah baginya neraka jahanam, dan sungguh jahanam itu tempat tinggal yang buruk. Ya, terima kasih Mas Irsyad. Dari ayat Quran surat Al-Baqarah ini bisa dipahami bahwasanya terdapat perilaku orang munafik terhadap lingkungan alam. Misalnya apa? Ketika seseorang itu berbicara bahwasanya dia peduli akan lingkungan, tetapi dalam perbuatannya nyatanya dia masih suka membuang sampah sembarangan dan juga perbuatan-perbuatan yang bisa merusak ekosistem alam yang lainnya. Jadi antara pengakuannya bahwasanya dia peduli terhadap lingkungan dan juga perbuatannya itu tidak selaras. Jadi seharusnya kita dianjurkan untuk melestarikan dan menjaga lingkungan. Bisa dilanjut? Nah, ini program seperti tadi yang sudah ada di LKS. Untuk selanjutnya ada Quran surat Al-Furqan ayat 45 sampai dengan ayat 50 yang bercerita tentang ciptaan Allah untuk manusia. Di next. Nah, di ayat Al-Furqan ini menunjukkan bahwa Allah telah mengatur alam semesta sedemikian rupa sehingga kita bisa menentukan hikmah dan juga manfaatnya. Jadi dalam alam ini Allah sudah mengatur perputaran bumi, bulan dan lain sebagainya. Jadi dan juga sudah mengatur misalnya seperti adanya hujan dan lain sebagainya. Dari sini bisa kita ambil hikmah. Selain itu kita juga harus bisa memanfaatkan nikmat yang sudah diberikan oleh Allah berupa alam yang bagus, kemudian potensi alam yang sangat besar. Itu harus kita syukuri dengan cara melestarikan lingkungan. Nah, untuk selanjutnya ada Quran surat As-Sadd, yaitu ayat 27 ya, yang berisi tentang penciptaan Allah dengan benar. Mbak Cici bisa minta tolong dibacakan artinya? Artinya, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Itu anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. Nah, jadi dalam penciptaan langit dan bumi ini Allah tidak hanya menciptakan begitu saja. Artinya Allah itu tidak menciptakan segala sesuatu dengan sia-sia, melainkan pasti ada manfaatnya, baik dari hal yang kecil sampai dengan hal yang besar. Misalnya saja lalat. Menurut kalian apakah lalat ini diciptakan oleh Allah tanpa adanya manfaat? Tentunya kan tidak ya. Misalnya lalat ini nanti bisa membantu penyerbukan pada bunga. Nah, itu salah satu manfaat dari penciptaan lalat dan masih banyak yang lainnya. Nah, di sini ada penjelasan dari Quran surat As-Sadd bahwasanya Allah itu menjadikan langit, bumi dan makhluk apa saja yang berada di muka bumi ini tidaklah sia-sia seperti yang telah Ibu jelaskan tadi. Nah,
ada satu hadis yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, yang mana di sini kita dianjurkan untuk menanam pohon. Nah, salah satu fungsi dari kita menanam pohon ini salah satunya yaitu untuk menjaga kelestarian lingkungan, yang mana dari pohon ini nantinya kita bisa memperoleh oksigen, kemudian dari pohon ini, dari tumbuh-tumbuhan nanti bisa menyerap karbon dioksida yang nanti diolah kembali menjadi oksigen, kemudian bisa menyerap air ketika terjadi hujan. Makanya ketika sering terjadi hujan, kemudian banyak tanah-tanah yang sudah ditebang pohonnya, nanti akan terjadi longsor. Nah, ini kan juga termasuk dengan kerusakan alam. Ya, Bu. Nah, ini ada satu contoh yaitu tentang kerusakan alam. Bisa dilihat ya anak-anak, bahwasanya banjir ini adalah salah satu bencana alam yang dapat merusak kelestarian lingkungan, yang dimana ada beberapa penyebabnya. Di sini Ibu cantumkan ada 4 poin. Yang pertama, ketika terjadi hujan deras, kemudian ketika kita sebagai manusia yang sering membuang sampah secara sembarangan, yang kemudian diikuti dengan penebangan hutan secara besar-besaran, kemudian kan akhirnya menimbulkan kurangnya daerah resapan. Akhirnya air dari turunnya hujan tadi ini tidak ada daerah resapan sehingga terjadi banjir. Nah, di sini mari kita mengamati. Di sini ada gambar apa, anak-anak? Banjir, kebakaran, longsor, Tanah longsor. Ya, bagus sekali. Nah, di sini bisa kita amati dari gambar-gambar ini adalah termasuk dengan bencana alam yang mana juga terjadi karena ulah tangan manusia. Untuk kebakaran hutan biasanya penyebabnya apa, anak-anak? Kemana? Ini apa itu? Tukangnya rokok itu loh, kan biasanya orang-orang membuat rokok sembarangan. Oh ya, pintar Mbak Fatin. Kemudian Penebangan hutan, Bu, secara liar. ya, pintar sekali Mas Pemanasan Fatin. global juga bisa. Ya, untuk apa ini? Asap yang berlebihan ini kan juga termasuk pencemaran udara. Jadi nanti bisa merusak lingkungan. Dan yang terakhir ada tanah longsor. Jadi dari tanah longsor ini diakibatkan karena penebangan hutan secara besar-besaran, juga terjadi hujan dan akhirnya tidak ada daerah resapan yang mampu menampung air hujan tadi sehingga terjadi longsor. Nah, karena pada minggu kemarin Ibu sudah meminta kalian untuk menghafalkan mufrodat, sekarang kita mengulas mufrodat yang sudah dihafalkan ya. Ya, Bu. Nanti sistemnya yang bisa langsung angkat tangan saja langsung menjawab, begitu ya? Atau Ibu tunjuk? Oh, gitu ya. Angkat tangan. Yang pertama, mufrodat tentang yang disuwursan. Siapa yang tahu artinya? Bu, Ya, silakan Mas Mas. menanam pohon. Menanam pohon, ya, benar sekali. Beri tepuk tangan untuk Mas. Kemudian liyufsida fiha. Saya Ya, Mbak Audi silakan. merusak bumi. Ya, betul sekali. Ternyata sangat antusias sekali ya pada mengacungkan untuk Harus, menjawab Bu. pertanyaannya. Jadi saya kira sudah menghafalkan semuanya. Satu kali lagi ya teman-teman. Ya, Bu. Ma'atohuro. Wah, iya silakan Mbak Fatin. Air bersih. Ya, betul sekali. Tepuk tangan. Oke, teman-teman sekalian, coba diperhatikan ya. Di sini saya punya 4 gambar. Yang pertama ada kebakaran, yang kedua adalah banjir, dan yang ketiga ada tanah longsor, dan keempat ada pencemaran udara. Oke, dari keempat gambar ini, tugas kalian setelah ini saya akan membagi 4 kelompok dari kalian berdasarkan urut absen ya nanti. Jadi nomor 1 sampai nomor 3, nomor 4 sampai nomor 6, nomor 7 sampai nomor 9, dan nomor 10 sampai nomor 12. Nah, setelah itu tugas kalian adalah mencermati gambar ini
dan mencari penyebab dan juga solusi, kemudian hubungkan antara kerusakan alat yang terjadi pada gambar yang akan saya sampaikan dengan materi yang telah disampaikan tadi. Oke, setelah saya bagikan gambarnya nanti, silahkan diskusi selama 10 menit. Kemudian perwakilan dari kelompok kalian, salah satu orang nanti presentasikan di depan, dan nanti teman-teman kalian akan menanggapi presentasi kalian. Ya, silakan didiskusikan terlebih dahulu ya, teman-teman. Ya, siapa lagi yang akan presentasikan? Untuk kelompok ini, siapa yang akan presentasikan? Oke, sudah 10 menit ya, apakah sudah selesai? Sudah. Oke, kita mulai dari kelompok pertama ya. Kelompok pertama mendapatkan gambar apa? Kebakaran. Oke, silakan lanjut. Baik, di sini saya dari kelompok pertama akan membacakan mengenai penyebab dan juga solusi dari kebakaran. Apa sih penyebab bencana dan kerusakan kebakaran ini? Nah, yang pertama itu ada pengaruh El Nino yang kemudian yang menyebabkan kemarau panjang sehingga tanaman itu menjadi kering dan juga mudah terbakar. Kemudian juga ada pembukaan lahan dengan cara membakar. Dan yang terakhir itu ada pembuatan api unggun yang lupa dimatikan sehingga menyebar ke pepohonan atau semak dan juga menyebabkan kebakaran. Nah, bagaimana sih solusinya? Yang pertama itu ada upaya pencegahan karhutla, diantaranya berupa peningkatan status kedaruratan, kemudian patroli terpadu, operasi udara yang meliputi patroli udara, waterbombing, pembuatan hujan buatan atau teknologi modifikasi cuaca atau TMC. Nah, kemudian dan juga operasi darat yang meliputi patroli mandiri dan pemadaman dini. Dan untuk menjaga kelestarian lingkungan itu maka kita dapat melakukan reboisasi terhadap hutan yang pepohonannya telah mati akibat kebakaran. Nah, apabila bagaimana hubungannya dengan materi yang sudah dijelaskan ini? Nah, adapun kaitannya itu dengan hadis tanaman-tanaman yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan pada surat Ar-Rum ayat 41 bahwa bencana tersebut atau kebakaran ini bukan murni karena kerusakan alam, namun juga ada campur tangan manusia yang melakukan kerusakan di darat. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan. Oke, silakan kelompok 2 lanjutkan. Baik, janji saya dari kelompok 2 yaitu tentang banjir. Nah, apa sih akibat banjir ini? Akibat banjir ini karena pemotongan hutan liar, terus ada pembuangan sampah yang sembarangan yang dibuang di sungai, dibuang di selokan. Nah, itu akan menyumbat saluran air untuk jalannya air itu, jadinya yaitu banjir. Lalu bagaimana sih penyelesaian menurut kalian itu? Penyelesaiannya yaitu tidak buang sampah sembarangan, terus mendaur ulang seperti plastik itu didaur ulang seperti dibuat tas atau dan lain sebagainya. Nah, bagaimana hubungan materi yang telah dijelaskan ini? Nah, hubungannya yaitu melestarikan lingkungan dan alam atau alam dengan menanam pohon yang merupakan salah satu anjuran pada hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim dari Anas bin Malik tentang menanam pohon. Nah, dan pohon yang kita tanam ini bisa berbuah dan dimakan hewan, akan bernilai sedekah bagi kita. Dari Anas bin Malik berkata juga Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim menanam pohon, tidak pula menanam tanaman kemudian pohon atau tanaman tersebut. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Itu saja. Ya, beri tepuk tangan. Oke, silakan.
terjadi bencana tanah longsor yaitu adalah selain karena pergerakan lempeng bumi, yaitu karena juga manusia yang mereka melakukan penebangan secara liar dan tidak adanya pengikat dalam tanah tersebut. Nah, kemudian bagaimana cara penyelesaiannya? Penyelesaiannya yang pertama adalah melakukan penebangan secara terpilih dan juga melakukan reboisasi serta menanam kehijauan atau tumbuhan-tumbuhan hijau. Kemudian bagaimana hubungan dengan materi hari ini, yaitu anjuran untuk melestarikan lingkungan alam dan agar manusia lebih sadar mengenai alam yang ada diberikan oleh Allah. Kemudian ada hadis yang seperti disampaikan oleh Mbak Audi tadi, yaitu dari Anas bin Malik, yang artinya tidaklah seorang muslim menanam pohon, tidak pula menanam tanaman kemudian pohon atau tanaman tersebut dimakan oleh burung, manusia atau binatang, melainkan itu sebagai sedekah baginya. Hadis riwayat Muslim. Juga ada hubungan dengan Quran surat Al-Furqan ayat 45 sampai 50 yang intinya yaitu menunjukkan kepedulian ajaran Islam terhadap lingkungan, bahkan melestarikannya. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, silakan dilanjut untuk perwakilan kelompok 4. Baik, terima kasih. Di sini saya mendapatkan tentang pencemaran udara. Apa penyebab bencana atau kerusakan seperti gambar di sini? Di sini pencemaran udara merupakan salah satu kerusakan alam yang banyak disebabkan oleh manusia. Karena seperti asap pabrik, asap rokok, terus kemudian juga pembakaran sampah. Nah, bagaimana solusinya atau penyelesaiannya? Menurut kelompok kami, yakni dengan reboisasi agar kandungan oksigen tetap terjaga, kemudian menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan, kemudian sesuai konteks dalam ayat Al-Quran yang tadi sudah dijelaskan, yakni dalam surah Ar-Rum ayat 41 bahwa kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, padahal tujuannya diciptakan adalah manusia sebagai khalifah di muka bumi, di mana salah satunya untuk menjaga taat Allah. Nah, pencemaran udara di sini merupakan bentuk ketidakpedulian manusia terhadap lingkungan yang disebabkan penebangan hutan secara besar-besaran mengakibatkan proses pembuatan CO2 atau karbon dioksida ini berkurang. Kiranya seperti itu. Terima kasih. Oke, jadi kesimpulannya dari gambar-gambar tadi yang telah kita amati bahwa kerusakan-kerusakan alam dan bencana alam yang terjadi di dunia ini bukan murni karena faktor alam, tetapi ada campur tangan dari manusia. Seperti apa? Ketika manusia melakukan kerusakan, maka dampaknya adalah terjadinya bencana alam. Jadi tidak murni faktor dari alam itu sendiri. Nah, dari penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Bu Laila sama Bu Siana, jadi di sini Bapak akan menyimpulkan yaitu materi pembelajaran pada pagi hari ini adalah pentingnya cara kita menjaga kelestarian lingkungan. Gimana sih caranya kita menjaga kelestarian lingkungan itu? Contohnya, satu, tidak menebang pohon secara terus-menerus. Yang kedua, tidak membuang sampah secara sembarangan, mengurangi polusi udara dan masalah yang mengenai kerusakan lingkungan lainnya. Agar tidak terjadi bencana alam secara terus-menerus, kita sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini sepatutnya kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekayaan alam yang melimpah. Kita bisa menjaga dan melestarikan lingkungan ini, dan ini adalah cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja kesimpulannya. Untuk selanjutnya yaitu Bapak akan memberikan pekerjaan rumah. Mohon untuk teman-teman bisa mengerjakan LKS halaman 24 dan akan dibahas untuk minggu depan, minggu yang akan datang. Mungkin itu saja dari Bapak. Marilah kita membaca doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha